Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar furniture, ya, mebel, jadi perabot rumah. Jadi banyak kali itu orang bertanya-tanya kepada kita, Kak, gimana sih cara saya memilih furniture? Cara memilih bahan, cara meletakkan lokasi, cara memilih bentuknya, warnanya. Kadang salah lokasinya, kadang salah bahannya, kadang salah ukurannya, kadang salah bentuknya. Ya, jadi saya akan kupas tuntas lebih lanjut supaya teman-teman bisa memiliki informasi yang lebih baik bagaimana sebenarnya cara menentukan yaitu tadi lokasi, fungsi, ukuran, model, bahan, dan motifnya. Untuk itu saya akan lebih jelaskan di video kali ini. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Teman-teman kalau mau ngomong furniture rumah, sebenarnya paling bagus, paling ideal teman-teman harus punya desainnya dari awal. Punya pemikiran jauh ke depan ya, kita mau fungsinya suatu ruangan itu akan seperti apa. Usage-nya seperti apa, layout-nya seperti apa, main flow-nya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya sangat menentukan sekali teman-teman. Jadi untuk lebih tahu lebih lanjut tentang furniture, sebenarnya teman-teman bisa lihat video yang di satu ini nih, di atas ini. Ya, video tentang kenapa interior itu penting, desain itu sangat penting. Untuk furniture nomor satu itu biasa orang sering salah itu lokasi atau tempat. Jadi penting teman-teman sebelum membeli furniture atau menata furniture, penting sekali teman-teman itu harus tahu layout ya teman-teman ya, tata letak atau fungsional sebuah ruangan. Bagaimana orang itu akan berjalan, dari mana ke mana, banyaknya orang seberapa. Jadi kita ketika menaruh sebuah lemari misalnya, atau menaruh sebuah mebel, atau menaruh sebuah meja dan sebagainya, itu nggak sampai mengganggu main flow ini, alur berjalannya orang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bahwa sini adalah jalur untuk jalan orang. Ya, dari sana ke sini, karena itu adalah pintu. Orang akan berjalan ya, dan dari sini juga, dari sisi sini juga teman-teman bisa lihat, dari sini orang juga berjalan keluar masuk. Banyak case kadang-kadang tidak menyiapkan space untuk tembok seperti ini. Ya, antara pintu dan tembok, kenapa kita taruh temboknya sebelah sana? Ya, sebelah kanan. Karena apa? Kita berencana memang sudah akan membuat storage ya, lemari storage seperti ini dengan lebar yang kita sudah inginkan untuk barang-barang apa, untuk keperluan apa. Kita sudah siapkan. Temboknya sudah kita siapkan dari awal. Jadi kita membuat layout suatu dinding sudah dipikirkan sampai ke sininya. Kalau misalnya teman-teman bayangkan saja, misalnya pintunya saya buat besar. Kemudian saya kepengin, setelah itu saya barusan kepengin lemari untuk penyimpanan mainan ini ya. Yang terjadi apa? Lemari ini akan menghalangi flow orang berjalan. Karena menghalangi posisi pintu, menghalangi posisi orang berjalan ke ruangan. Nah, itu contohnya, dan ini sangat banyak terjadi karena banyak orang tidak memikirkan ini dari awal, sehingga tidak menyiapkan dinding yang cukup untuk pentokannya suatu furniture atau tembok. Pun sama, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sama ya, ini ya. Ini perangkat untuk backdrop TV, kita sudah siapkan juga tembok di sini. Jadi flow kamar, dinding ini sangat penting sekali untuk kita berbicara masalah peletakan furniture. Otomatis setelah kita siapkan tembok, jaraknya juga cukup ya buat masuk barang dan sebagainya. Kita buat lemari di sini, lemari TV, tidak akan mengganggu sama sekali flow dari berjalannya orang. Nah, ini contoh penataan furniture teman-teman ya. Jadi seringkali orang menata furniture, membeli furniture itu kadang-kadang dadakan. Setelah rumahnya jadi barusan kepikiran, oh iya, saya butuh lemari ya di kamar untuk menyimpan baju saya misalnya. Nah, ini saya banyak sekali ketemu di banyak denah ya, dan banyak perumahan ya, rumah-rumah yang biasanya menengah atau menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas pun kadang juga terjadi hal yang sama. Saya kemarin barusan membedah satu denah, rumahnya besar ya, kurang lebih tanahnya sekitar 400 sampai 500 meter persegi. Tapi ketika pembuatan denahnya tidak sesuai dengan harapannya, saya lihat pertama kamar utama ketika di layout oleh arsitek tertentu mungkin nggak terlalu detail ceritanya, sehingga harapan konsumen itu apa sama yang digambarkan apa tidak sesuai. Ketika saya bedah, saya tanya, Bu, ini betul Bu, lemari bajunya hanya 2 meter plus masih dikurangi meja rias. Biasanya kan sekitar 80 sampai 1 meter meja rias.
Berarti ibu nanti hanya punya lemari baju, hanya 2 meter dikurangi lemari rias. Berarti hanya 1 meter ya Bu, lemari bajunya. Orangnya kaget, loh masa kecil sekali? Loh Bu, ini kalau mengikuti denahnya ibu, desainnya awal denah rumah, menurut tembok yang ada, ibu hanya bisa punya lemari maksimal 2 meter dikurangi meja rias 1 meter. Barusan dia kaget, waduh ya saya nggak mau ya, saya kepengennya lemarinya minimal 3 meter, 4 meter, karena baju saya banyak, tas saya banyak dan sebagainya. Terus gimana? Ternyata orangnya itu sudah melakukan tahap pembangunan, tanpa membedah, tanpa mendesain sampai ke interiornya. Dia kecewa, dia bingung, mau saya sarankan untuk Bu, mungkin kalau ibu mau supaya rumahnya lebih nyaman, ibu stop dulu pembangunannya, kita benahi dulu denahnya, layoutnya dibenahi dulu. Karena kalau sudah salah langkah, di kamar utama, dibayangkan di kamar utama hanya punya lemari 1 meter. Padahal ini termasuk rumah besar ya, rumahnya sekitar 304 meter persegi. Kamar utamanya juga cukup besar, tapi tembok yang disiapkan untuk lemari bajunya hanya 2 meter. Sisanya itu untuk lalu lalang, untuk kasur dan sebagainya, nggak ada tembok lagi yang besar untuk wardrobe dia, untuk lemari bajunya dia. Jadi orangnya kecewa dan bingung, tapi mau gimana? Karena bangunannya sudah berjalan mungkin sudah mulai pasang bata. Jadi kalau di stop dirubah semua akan memakan biaya yang sangat besar ya, mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta. Karena ukuran rumahnya 300-400 meter. Merubah layout, berarti kan merubah pondasi, merubah slope-nya, merubah batanya, susunannya rumah akan berubah total. Nah ini sangat fatal kadang-kadang teman-teman, gara-gara apa yang diinginkan tidak dirancang dari awal. Ini tentang lokasi teman-teman. Jadi ketika saya membutuhkan misalnya TV seperti ini, backdrop saya kepenginnya besar dan tinggi. Otomatis harus pengaplikasian di lapangan apa? Harus menyiapkan dinding yang sesuai dengan harapan saya. Saya pengen backdropnya 4 meter seperti ini. Ternyata ketika bangun rumah hanya disiapkan hanya maksimal ada tembok misalnya cuma 2 meter. Mau ditaruh mana? Nggak akan bisa terwujud. Ya cerita tadi juga sama. Orangnya kepengen lemarinya minimal 3 meter. Ternyata di lapangan hanya bisa 1 meter teman-teman. 2 meter mau ikut siapa? Nggak bisa lagi ditaruh di kamar itu. Otomatis harus mencari ruangan untuk membuat lemari lagi 2 meter. Ya karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Ini kan menurut saya sangat-sangat fatal teman-teman kadang-kadang. Jadi penting sekali buat teman-teman untuk menyiapkan lokasinya dulu, menggambar atau mendesain dulu di awal. Jadi ruangan ini saya kepengennya isinya apa aja. Nah isi apa aja kan termasuk penggunaannya teman-teman ya. Tadi lokasinya itu sudah betul, harus menyiapkan dindingnya yang cukup, lebar tingginya cukup, panjangnya cukup untuk saya menaruh nanti backdrop TV misalnya seperti ini. Untuk menaruh misalnya lemari seperti ini. Nah itu teman-teman harus sudah siapkan di awal ketika merancang sebuah rumah. Sehingga ketika nanti rumah jadi, kita sudah tahu nanti furniture-nya mau seperti apa, ukurannya berapa, fungsinya apa, kita sudah jelas. Nah itu di awal. Jadi satu ya untuk lokasi atau penempatan. Nah yang kedua adalah masalah model dan bentuk teman-teman ya. Otomatis semua tadi lokasinya sudah betul ya. Tadi mengenai model dan bentuk ini kan berhubungan sekali dengan ukurannya ya. Kalau layoutnya sudah enak, letak furniture-nya sudah betul, tinggal sekarang kita kan model dan bentuk itu pengaruh ke fungsi teman-teman ya. Jadi fungsinya ketika kita butuh storage yang besar atau misalnya kita butuh meja makan yang besar ya. Boleh lihat ke sini. Nah, ini contoh teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya. Ini adalah meja modifikasi. Ini muat buat 10 orang. Jadi memang kita sudah rancang ketika keluarga kita besar, kita butuh makan setiap hari, setiap malam, atau kalau kita ngumpul tiap weekend, biasanya kita akan berkumpul bersama. Dan itu untuk 10 orang. Kalau nggak cukup tempatnya, biasanya orangnya akan terpencar-pencar ya. Kalau di keluarga kita biasanya seringnya kalau makan malam bersama itu ngumpul bareng. Kapasitas 10 orang kita juga harus siapkan apa? Lokasinya ya teman-teman ya. Untuk meja sebesar ini, lebar 2 meter ini, kaca 2 meter, otomatis lokasinya kan harus betul-betul cukup. Ya lokasi ini sekitar 4 meter. Teman-teman jangan sampai salah langkah. Membeli meja besar, menyiapkan meja besar harus sesuai dengan apa? Dengan tadi itu, fungsi dan kebutuhannya, sizingnya. Saya keluarganya besar, tapi saya menyiapkan meja makan hanya ukuran buat 4 orang. Nah ini contoh yang salah kaprah. Sehingga apa? Ketika mau makan bersama, nggak bisa kan teman-teman. Ini harus dipikirkan agak panjang ya. Jadi kebiasaan keluarga, kebutuhannya kita apa, nah itu benar-benar harus dikulik ya teman-teman ya, harus dipikirkan lebih dulu. Lebih baik kita memikirkan panjang sebelumnya daripada nanti kita sudah terjadi
kita menyesal. Aduh, kenapa saya nggak buatnya ruangannya lebih besar sedikit ya. Seperti tadi, harusnya kamarnya harus saya memikirkan tembok buat lemari saya harusnya lebih panjang ya. Nah, ini yang kita infokan supaya teman-teman apa? Nggak sampai salah langkah. Nah, ini contoh peletakan furniture. Salah nih teman-teman. Ini contoh, harusnya ini kosong. Cuma karena ada sofa nganggur, kita taruh aja di sini. Nah, ini contoh yang salah. Ganggu flow orang keluar dari kamar ya. Mau keluar kamar terhalang ini dia harus muter. Ketika kita bergerak, ketika kita menggunakan, agak terganggu, jalannya agak jauh, agak terhambat, nah itu yang dirasakan. Perencanaan lebih baik, ya, penataan lebih baik, baik itu tadi lokasi satu, yang kedua ukuran dan bentuk, ya. Nah yang ketiga ini saya akan bahas tentang material. Material ini sekarang kali teman kadang-kadang miss ya, miss dalam hal apa? Material misalnya untuk dapur nih atau meja yang kita gunakan untuk sehari-hari, misalnya meja makan, memakainya misalnya bahan yang tidak terlalu tahan gores, otomatis apa? Umur pakainya akan pendek, sehingga ketika kita pakai nanti sebentar nanti baret-baret, sebentar nanti kelihatan kusam, ya itu umur pakainya berarti usage-nya sudah cukup ya, dan barangnya otomatis kurang tahan lama. Nah ini yang teman-teman harus pertimbangkan ketika kita memilih furniture misalnya yang sering pakai. Otomatis teman-teman harus tahu, harus memilih bahan yang ketahanannya, kekerasannya itu tinggi. Ya misalnya kalau di dapur, kita tahu furniture di dapur kalau yang kelas hotel bintang biasanya kenapa menggunakannya semua peralatan dapur itu stainless. Karena mereka tahu dengan paham para ahli ini bahwa bahan stainless inilah yang paling tahan untuk penggunaan di dapur untuk jangka yang panjang. Bahkan umurnya berapa? Mungkin bisa seumur hidup umurnya. Karena stainless yang bagus dan tebal itu tidak ada umurnya. Jadi usage-nya apa? Saya investasi mahal, tapi saya akan pakai untuk waktu yang lama. Ya, misalnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Investasi ini akan worth it, teman-teman. Tapi kadang-kadang ada yang kebalikannya. Saya memang ini jarang pakai, tapi saya pakainya bahan yang termahal dan terkeras. Boleh nggak sih, teman-teman? Oh ya, boleh-boleh aja. Kalau memang teman-teman punya budget lebih, memberi material yang terbaik untuk setiap furniture itu sangat boleh. Tapi kalau dengan budget terbatas, kita kan harus optimal ya teman-teman. Mana yang perlu yang terbaik, mana yang perlu medium, mana yang perlu ekonomis. Ya misalnya saya membeli material untuk misalnya dinding. Nah dinding ini otomatis kan jarang dipegang, jarang tergores, jarang tertabrak. Apakah saya harus memakai material yang paling keras? Misalnya harus granit yang kekerasannya sangat tinggi, karena dia tahan gores dan sebagainya. Perlu nggak perlu teman-teman? Kalau punya budget lebih tadi saya bilang boleh-boleh saja. Tapi kalau budgetnya minimal, saya bisa menggunakan misalnya wallpaper. Saya bisa menggunakan misalnya HPL. Saya bisa menggunakan misalnya PVC marmer. Dengan hasil yang mirip, budgetingnya bisa beda jauh teman-teman. Dengan penampilan yang mirip. Nah itu contoh pemilihan bahan. Jadi ketika kita memilih suatu bahan, kita harus nomor satu kan perhatikan adalah memang penggunaannya dan juga budgetingnya. Misalnya sofa nih. Sofa, teman-teman ketika memilih sofa kadang-kadang miss di masalah pemilihan bentuk atau pemilihan volume panjang dan lebar atau pemilihan masalah material. Nah ini juga saya sofa yang sama ini besar teman-teman ya, panjangnya hampir 2,5 meter, tapi karena bentuknya seperti ini sehingga penggunaannya ini hanya cocok dipakai untuk satu orang teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena bentuknya ya di sisi kanan kiri ini sudah miring. Sehingga ketika dua orang duduk, itu sudah pantatnya miring. Satu miring kanan, satu miring kiri. Yang paling enak di mana? Hanya di tengah, masih flat. Nah ini contoh kadang-kadang teman-teman tergiur oleh bentuk, tapi fungsinya kadang-kadang diabaikan, di nomor 2-kan. Ketika dipakai betul-betul, aduh kok nggak enak ya, duduk berdua aja sudah miring. Apalagi duduk bertiga, ya miring banget gitu ya. Jadi udah kurang nyaman. Jadi contoh bentuk furniture yang kadang kita harus pikirkan ini untuk apa? Furniture ini untuk hiasan, apa untuk dipakai, atau untuk apa? Ketika dipakai, pilihlah bentuk-bentuk yang memang nyaman untuk digunakan. Ya, ketika untuk hiasan, oke lah, boleh kalau memang bentuknya unik, karena memang tujuannya adalah untuk hiasan. Tapi menurut saya kebanyakan furniture ya memang tergantung letak dan posisinya. Jadi itu tadi ya, mungkin teman-teman harus perhatikan ketika memilih furniture, mau menata furniture, mau merancang, mau menggunakan furniture, itu harus tepat guna, tepat sasaran. Dan paling terbaik otomatis harus apa? Harus didesain dulu teman-teman interiornya, dari awal sekali. Video ini sangat membantu teman-teman ya. Kenapa saya
ceritakan lebih banyak di situ ya, karena kalau teman-teman sampai salah langkah seperti tadi yang saya sudah ceritakan, itu akan menyesal di kemudian hari teman-teman. Tapi karena apa? Temboknya sudah jadi semua. Kalau punya budget lebih, bener akan bongkar-bongkar. Pun hasilnya nggak akan optimal karena apa tadi? Kadang-kadang memaksakan sifatnya. Ya, tadi yang saya cerita, kamar hanya punya tembok 2 meter untuk furniture. Saya butuhnya 2 kali lipat daripada itu, mau ditaruh mana? Akhirnya dipaksakan teman-teman, yang bukan tepatnya akhirnya ditaruh lemari. Jadi mengganggu apa? Mengganggu layout orang jalan, mengganggu pemandangan, estetikanya berkurang dan sebagainya. Karena apa? Salah perencanaan. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya terjadi di sana, di luar sana. Banyak orang-orang juga yang ngomong gitu, iya ya kak, ternyata bener ya kak ya, kalau kita nggak rancang dari awal, saya mikirnya di belakang, rumahnya jadi apa? Jadi berantakan teman-teman. Tempat yang harusnya tidak ada lemarinya, kita kasih lemari. Tempat yang seharusnya tidak ada mejanya, kita kasih meja. Tempat yang seharusnya tidak ada barangnya, kita kasih barang. Karena apa? Furniture biasa kan kita pakai. Saya butuh tempat buat nyimpan mainan anak. Saya nggak pikir dari awal. Mainan anak akhirnya kalau nggak ada furniture-nya apa? Berantakan di mana-mana teman-teman ya. Kita butuh tempat buat storage. Storage-nya nggak siap tempatnya juga. Akhirnya asal beli lemari, ditaruh di sembarang tempat. Ya, rumahnya akhirnya jadi apa? Jadi luar biasa berantakannya. Ini yang terjadi di banyak keluarga, di banyak tempat. Sehingga baik sekali teman-teman ketika memikirkan ini dari awal. Sehingga memang mesti berpikir apa? Jauh ke depan teman-teman ya. 5-10 tahun ke depan, oh ya saya mau punya 1 anak, 2 anak. Anak-anak saya butuh tempat buat nyimpen mainan. Saya mainannya mau simpen di mana? Yang mainan anak ini ya kalau yang nggak kepikiran kadang-kadang apa? Mobil-mobilan, motor-motoran, berbagai macam barang-barang plastik. Kalau disimpan tempatnya itu besar sekali teman-teman storage-nya. Punya nggak tempatnya? Kalau nggak punya tempatnya ya itu akan kita tahu bahwa rumahnya nanti akan berantakan sekali. Ya contoh ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini contoh barang-barang yang kita pakai tapi kita nggak cukup storage-nya. Sehingga akan apa? Akan berantakan sekali teman-teman. Rumahnya akan tidak berantakan. Jadi ketika teman-teman mau mempunyai rumah yang kelihatan rapi, ya fungsional, indah, ya nyaman untuk digunakan, teman-teman harus betul-betul rancang dari awal. Seperti itu ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Nggak salah langkah lagi. Ya mau beli harus berpikir dulu agak panjang. Mengganggu nggak ini? Sesuai nggak dengan kebutuhan saya? Pas nggak? Cantik nggak? Seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.